Hello guys, welcome to my YouTube channel. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dengan saya, Patricia Lorenya Pasaribu dengan NPM A1G022013 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan kelas 1C. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep dasar manajemen pendidikan sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, konsep dasar manajemen pendidikan dibagi menjadi 7 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian manajemen pendidikan, kedua, unsur-unsur manajemen pendidikan, ketiga, tujuan manfaat manajemen pendidikan, keempat, pembagian manajemen, kelima, komposisi keterampilan manajemen, keenam, ruang lingkup manajemen pendidikan, dan yang terakhir, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Nah, yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Nah, kalian udah tahu nggak apa itu pengertian dari manajemen pendidikan? Yuk kita bahas bersama. Nah, manajemen pendidikan adalah proses yang perlu diterapkan dalam dunia pendidikan agar tujuan dan pendidikan bisa tercapai. Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan dan pengontrolan sumber daya agar dihasilkan sesuatu yang efektif. Jika dikaitkan dalam dunia pendidikan tersebut, manajemen akan membentuk pendidikan tersebut menjadi lebih terarah sehingga hasilnya akan lebih baik. Nah, menurut Solistroyeni, manajemen pendidikan adalah satu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengolahan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Nah, pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Ada yang tahu nggak ada berapa unsur-unsur manajemen pendidikan? Nah, unsur-unsur manajemen pendidikan yang akan kita bahas yaitu ada 8. Nah, unsur manajemen terdiri dari 7M tanpa 1I. Menurut Usman 2019 dan Henry Fayol 7M yaitu sebagai berikut. Yang pertama, man atau manusia. Man atau manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin penggerakan karyawan atau bawahan serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Kembangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua, material atau barang. Material atau barang digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga, mesin atau mesin. Mesin atau mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat, money atau uang. Money atau uang dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin dan modal kerja berupa kas atau piutang. Yang kelima, metode atau metode. Metode atau metode merupakan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan dalam lembaga-lembaga pendidikan. Metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang keenam, market atau pasar. Market atau pasar adalah
tempat pertemuannya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkungan lembaga tersebut. Yang ketujuh, minute atau waktu. Minute atau waktu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam mencapai visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Nah, yang terakhir informasi. Jadi, kalian udah tahu belum apa itu pengertian manajemen pendidikan dan unsur-unsur manajemen pendidikan? Next, yang ketiga, kita akan membahas tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Nah, ada yang tahu belum apa tujuan dan manfaat manajemen pendidikan? Yuk, kita bahas bersama. Nah, menurut Fakta 2012-123, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Dan yang terakhir, teratasinya masalah mutu pendidikan. Nah, kalian udah ngerti kan apa tujuan dan manfaat manajemen pendidikan? Yuk, kita next pembahasan berikutnya, yaitu pembagian manajemen. Nah, pembagian manajemen ini ada 3 pembahasan ataupun 3 pembagian manajemen. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Manajemen puncak atau top manajemen disebut juga dengan manajemen institusional, eksekutif, key eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama, atau chief executive officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah atau middle management disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pemimpin pabrik atau para manajer divisi atau division manager. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajemen puncak. Dan yang ketiga, manajemen pelaksana atau operation management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Next, yang kelima, kita akan membahas tentang komposisi keterampilan manajemen. Nah, komposisi keterampilan manajemen dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, keterampilan teknik atau technical skills. Keterampilan teknik atau technical skills merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu khusus, ahli bidang, teknik, pemusik, dan akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skills. Nah, keterampilan manusiawi atau human skills merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skills. Keterampilan konseptual atau conceptual skills merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Nah, yang meliputi 1. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan 2. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Next, ruang lingkup manajemen pendidikan. Nah,
Ruang lingkup menurut objek garapan meliputi manajemen siswa, personil sekolah, kurikulum, sarana atau material, anggaran, ketata laksanaan, humas, dan komunikasi pendidikan. Menurut Fakta 2012-123, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengolahan bidang-bidang pendidikan. Bidang penerapan manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi sasaran menunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Baharudin 2010-55, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengolahan dan penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendaya gunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personel sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik menurut Baharudin 2010-67. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik dari segi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, atau potensinya. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, penghapusan, dan penataan. Proses ini penting dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Menurut Mulyasah 2005-47, pengelolaan keuangan yang baik dalam lembaga akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Dengan tersedianya biaya, pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan relevan memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud. Keenam, manajemen administrasi. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin terdiri dari kata et dan ministres. Kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama. Et sama dengan to, administrated, to serve, to conduct, yang berarti melayani, membantu, dan mengerahkan menurut Purwanto 2006-1. Nah, yang ketujuh, manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan
merupakan proses belajar menurut Asmendri 2012-108. Nah, jangan salah menduga ya teman, bukan cuma yang single doang yang punya prinsip. Manajemen pendidikan juga mempunyai prinsip ya teman. Nah, pembahasan yang terakhir kita yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Dalam ilmu manajemen pendidikan disebut adanya 4 prinsip manajemen, yakni planning, organizing, exercising, dan controlling. Keempat elemen tersebut kemudian diadopsi dalam manajemen lembaga pendidikan sehingga disebut dengan manajemen pendidikan. Nah, menurut Doklas 1963 13-17 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasi kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntutan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya. Nah, teman-teman, udah selesai kan? Kita membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Mudah bukan kalau kita mempelajarinya dengan baik? Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Saya Patricia Lorenya Pasaribu, memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak baik. Saya tutup dan selamat berjumpa di video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.